Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel kita yang serba simpel ini. Macam biasa, tidak payah intro, tidak payah bunga-bunga, straight to the point. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya lanjutkan perbahasan tentang isu yang berikutnya, saya kasih satu contoh dulu ya. Maksud saya di sini perbezaan di antara seorang nasionalis, orang yang cinta negaranya, dengan orang yang cinta parti politik saja. Saya minta kita sebagai anggota atau ahli parti warisan atau penyokong parti warisan, selain mencintai parti warisan, kita juga mesti mencintai ibu pertiwi kita, yaitu negara kita Malaysia, supaya cinta kita tidak tempang. Karena ada sebagian orang, dia membuta tuli, dia cinta parti politik saja, tanpa dia tahu asas apa dia cintakan parti politik itu. Sebenarnya sebelum kita mencintai satu parti politik, kita mesti mencintai dasarnya dulu, yaitu cinta negara kita sendiri. Kenapa saya bilang begini tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kebelakangan ini di channel kita sudah ada mula masuk komen-komen dari orang sebelah. Dan macam biasa mereka terus mempersoalkan patriotisme, kesetiaan, penyokong parti warisan, AMNY dan kaum Bajau Suluk khasnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau mau menjelaskan tentang kesetiaan ini simpel saja. Asas kesetiaan kita adalah ideologi negara kita, yaitu rukun negara. Dalam rukun negara kita ada 5 rukun yang harus kita ikuti. Dan rukun yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Raja manakah yang dimasukkan itu? Negara itu sudah pastilah negara Malaysia, tapi raja manakah yang dimasukkan untuk kita menumpahkan taat setia kita? Sudah tentulah bagi kita orang Sabah, kita harus setia kepada 2. 1, yang di Pertuan Agung, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di Pertuan Agung, siapapun mereka yang sedang memerintah. Dan buat masa ini Al-Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah. Kepada Baginda lah kita merafak sembah dan menumpahkan taat setia kita. Yang kedua, kita harus taat setia kepada Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri kita. Karena ini memang aturan dia. Untuk ketua menteri mungkin kita boleh sokong, tapi untuk taat setia tidak seharusnya, karena dia tidak memegang satu legislatif yang memerlukan taat setia. Nah, di samping itu tuan-tuan dan puan-puan, di samping taat setia kita kepada raja kita yang di Pertuan Agung, yang menjadi, terutama kalau kita orang Islam, yang menjadi ketua agama Islam bagi kita, yang kita iktiraf menurut perlembagaan, kita juga tidak pernah menolak untuk taat setia kepada 8 lagi raja yang lainnya. Karena kita Malaysia ini unik, kita ada 9 orang sultan dan raja serta di Pertuan Negeri, ini Pertuan Besar Negeri 9. Kita tidak pernah menolak taat setia kepada mereka. Jadi saya mohon kepada pihak yang sebelah sana, tidak usah mempertikaikan taat setia kami kepada raja kami, raja kita. Malaysia adalah ibu pertiwi kita. Kepadanya kita berjuang. Kepadanya kita menumpahkan darah kita. Saya masih ingat satu film yang saya suka tengok, film Troy kalau tidak salah saya. Saya masih ingat putra Hector apabila dia memberikan aba-aba perang, pembakar semangat kepada tentera Trojan dia berkata begini, "Troy is mother to us all. Fight for her." Begitu juga lah taat setia kita. Dan setelah kita faham konsep kesetiaan itu tuan-tuan, maka kita akan boleh membuka minda kita untuk saling menerima, untuk tidak berpikiran stereotip terhadap rekan-rekan kita yang lain. Kebanggaan bersama. Contohnya, kalau ada orang di Johor main kuda kepang, saya akan bangga. Itu memang bukan hak milik Sabah, tapi hak milik Malaysia, dan kita orang Malaysia kita bangga. Seperti mana juga mereka boleh berbangga bila kita main magunatip. Sama. Bila ada orang Dayak meraihkan makan pansu manuk, kita bangga, itu sebagian daripada kuliner kita. Seperti mana juga orang Perak boleh bangga dan mengklaim itu dia punya. Bila ada orang Kelantan makan nasi kerabu, kita bangga. Itu adalah sebagian dari budaya kita, budaya kebersamaan kita sebagai satu Malaysia. Ya? Satu Malaysia ini dapat sebutlah, ini konsep Perdana Menteri yang satu dulu, yang bosku itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harus menolak politik sempit yang menuduh kita tidak setia pada negara. Parti warisan, penyokongnya terutama kaum Bajau Suluk dituduh taat setia sama Sultan Sulu. Mungkin buat orang-orang Sulu yang masih ada susur kalur itu mungkin perasaan itu ada sedikit, tapi taat setia saya rasa tidak mungkin. Saya sendiri jadi saksinya bahwa kita punya taat setia itu adalah kepada negara kita, dan raja yang kita tumpahkan taat setia adalah di Pertuan Agung kita. Itu konsepnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi
Kita harus buka minda. Kita harus tolak ke tepi pahaman sempit yang menuduh orang lain kurang setia. Untuk penyokong parti sebelah, sesetia apa kamu sama negara? Apa beza kesetiaan kamu sama kami? Sewaktu orang-orang Al-Ma'unah melancarkan perang ke atas Pertuan Agung entah pada tahun 90-an, kami juga sedih. Apabila Kelantan dan Terengganu serta Pahang dilanda banjir besar, kami juga sedih dan kami sentiasa berdoa supaya musibah cepat berlalu. Dan sekarang kita dalam ambang COVID-19, ini hari 432 kes, kita sama-sama berdoa. Kita jaga kita. Yang namanya kesetiaan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya punya akun Facebook sudah 6 kali bertukar. Gara-gara apa? Saya sering di-report di page-page troll ASEAN. Dulu daripada tahun 2010 mula apabila Malaysia jadi juara AFF Suzuki, disitulah negara kita diserang habis-habisan oleh tetangga kita, tidak perlu sebutlah siapa. Jadi saya dipanggil Jenderal Perang Malaysia dalam page troll, sehingga saya berapa kali di-report saya punya akun. Sampai begitu sekali, sampai saya terpaksa menyamar jadi orang sebelah. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan kita ambil satu contoh. Saya sangat mengidolakan Baginda Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibri almarhum Sultan Iskandar dan putra Baginda Tengku Mahkota Johor TNJ Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, dengan konsep bangsa Johor yang mereka coba terapkan di negeri Johor. Ini bukan maksudnya kita di Sabah harus bikin bangsa Sabah pula, tidak salah boleh, tapi konsepnya itu harus tepat. Tengok konsep bangsa Johor. Apa syarat jadi bangsa Johor? Syaratnya cukup mudah, jadi orang Johor. Bila kamu orang Johor, otomatis sudah jadi bangsa Johor. Tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira lapisan apa, kaya miskin. Dilayan sama rata oleh Baginda Sultan Johor dan putra Baginda Tengku Mahkota Johor. Sangat-sangat saya idolakan. Kita rindu suasana begini. Kita memerlukan seorang pemimpin yang boleh membentuk negeri kita Sabah, mempunyai konsep yang sama dengan konsep bangsa Johor ini. Baginda memang layak disayangi oleh segenap lapisan rakyat Baginda. Kita di Sabah hampir sudah dapat kan post unity kita, tapi gagal akhirnya apabila kita kalah dalam PRN baru-baru ini. Jadi sama-sama kita berdoa tuan-tuan, sama-sama kita tumpahkan taat setia kita pada negara kita. Dan kepada rakan-rakan di sana yang masih ragu, ini saya pemilik channel ini, saya menjadi penyambung lidah kepada bangsa Bajau Suluk bahwa kami taat setia kami adalah kepada negara Malaysia. Amin. Allahumma amin.